Secara keseluruhan, outlook ekonomi global tahun ini diperkirakan akan cukup beragam. Pasar tenaga kerja dapat dikatakan masih cukup kuat, disertai dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Namun, kondisi rumah tangga yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di sebagian negara masih menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lambat. Dengan demikian, outlook ekonomi global menurut proyeksi IMF diperkirakan masih akan tumbuh, namun dengan tingkat pertumbuhan yang lambat, 3,3% untuk tahun ini dan stagnan di tahun berikutnya. Mengapa demikian? Ini dapat dikatakan karena secara historis sejak tahun 2000 hingga 2019, rata-rata pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 3,7%. Artinya angka 3,3% ini masih berada di bawah rata-rata historis tersebut, meskipun angka ini sebenarnya sudah mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut melambat? Yang pertama adalah suku bunga yang masih belum juga turun signifikan, terutama karena inflasi di beberapa negara seperti Amerika Serikat masih belum sesuai dengan harapan. Alhasil, Bank Sentral masih cenderung mempertahankan suku bunganya untuk memastikan bahwa inflasi dapat berprogres sejalan dengan harapan. Dengan konsekuensi, pertumbuhan ekonomi menjadi dipertaruhkan, ekonomi akan melambat. Yang kedua adalah yang di chart sebelah kanan, yaitu risiko geopolitik. Yang pertama, sisi baiknya untuk saat ini sudah cukup membaik, dalam arti tensinya sudah cukup mereda. Imbasnya bagaimana? Harga minyak dunia sudah terlihat stabil. Per tanggal 12 Maret berada dalam kisaran 70 USD per barel. Ini menjadi relatif rendah dari awal tahun lalu yang sempat berada pada level 82 USD per barel. Artinya, harga minyak yang lebih rendah ini baik untuk ekonomi. Ketika tensi geopolitik meningkat, kecenderungan harga minyak akan turut meningkat yang imbasnya akan semakin menghambat proses disinflasi atau penurunan laju inflasi. Akibatnya apa? Bank sentral mungkin akan kembali mempertahankan suku bunganya untuk menjaga inflasi. Dan yang kedua adalah yang chart sebelah kanannya lagi adalah ketidakpastian kebijakan. Apabila kita lihat dari grafik sebelah kanan, terjadi lonjakan signifikan dalam aspek ini yang mencerminkan bahwa kondisi ketidakpastian dari sisi kebijakan untuk saat ini masih tinggi, terutama pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden di Amerika Serikat. Dalam pidato Jerome Powell minggu lalu di University of Chicago, ia mengakui bahwa kini ketidakpastian kian meningkat. Namun, ia juga menegaskan bahwa ekonomi AS masih menunjukkan posisi yang baik yang meliputi pasar tenaga kerja yang masih kuat serta inflasi yang semakin mendekati target. Ia juga menyatakan bahwa The Fed masih akan terus berkomitmen terhadap mandat utamanya dalam upaya mengoptimalkan pasar tenaga kerja dan menstabilkan harga. Berdasarkan berita ini, tentunya ini seharusnya menjadi sentimen yang baik untuk market. Namun kenapa justru market di AS belakangan ini mengalami koreksi? Berlawanan dengan pernyataan Powell, Donald Trump, presiden terpilih AS memberikan komentar terhadap kondisi ekonomi dengan mengisyaratkan period of transition bagi ekonomi. Kemudian hal ini ditafsirkan oleh sebagian investor sebagai potensi resesi. Dampaknya adalah pasar saham di Amerika Serikat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Lalu, bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonomi di Amerika Serikat yang sesungguhnya saat ini? Overall, pasar tenaga kerja masih tetap tumbuh meskipun di tengah beragam ketidakpastian terutama dari kebijakan Trump. Pada Februari, terdapat 151.000 penambahan pekerjaan baru untuk sektor non-farm atau biasa disebut non-farm payroll. Artinya, lapangan pekerjaan tetap tumbuh dan ini baik bagi perekonomian. Secara keseluruhan, total pekerja di sektor non-farm ini atau biasa disebut total non-farm payroll ini tercatat sebesar 159 juta orang. Angka ini dapat dikatakan cukup tinggi apabila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi, yakni sebesar 152 juta orang. Lalu, mengapa kita melihat bahwa non-farm ini penting? Non-farm ini adalah ukuran jumlah pekerja di AS yang dalam perekonomian tidak termasuk pemilik usaha, karyawan rumah tangga pribadi, sukarelawan yang tidak dibayar, karyawan pertanian, dan wira swasta yang tidak berbadan hukum. Ukuran ini mencakup sekitar 80% pekerja yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB di Amerika Serikat, sehingga ini dapat digunakan sebagai indikator utama untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Sudah diperkenalkan, non-farm payroll ini juga telah menjadi indikator utama untuk memahami kondisi ekonomi di AS dan di dunia. Lalu gimana data inflasi? Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat mulai merendah dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE tercatat 2,5% year on year pada Januari 2025, turun dari sebelumnya 2,6%. Indeks PCE inti yang tidak memasukkan harga makanan dan energi juga turut turun menjadi 2,6% dari sebelumnya 2,8%. Penurunan ini memberikan sinyal positif bahwa inflasi semakin mendekati target 2% yang diharapkan oleh The Fed, sehingga membuka peluang untuk penyesuaian kebijakan moneter di masa mendatang. Dengan demikian, berdasarkan data tenaga kerja yang masih baik dan inflasi yang membaik meskipun belum benar-benar sesuai target,
ruang pemangkasan Fed Fund Rate masih ada untuk tahun ini. Ketika suku bunga turun, hal ini akan memberikan stimulus bagi pasar keuangan, baik untuk pasar saham maupun pasar obligasi. Lalu gimana sih kondisi di domestik? Dalam sebulan terakhir, Indonesia mengalami sejumlah dinamika politik dan ketidakpastian kebijakan yang signifikan. Yang pertama adalah pemangkasan anggaran yang kemudian berujung pada aksi protes mahasiswa. Kemudian kedua adalah peran militer dalam pemerintahan sipil. Dan ketiga, kasus korupsi. Dan keempat adalah persepsi bagi sebagian investor akan intervensi berlebihan dari Bank Indonesia terhadap program Astacita pemerintah. Kami melihat dinamika ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan kejelasan kebijakan di tengah tentunya perubahan dan ketidakpastian global. Imbasnya bagaimana? So far kami melihat imbasnya adalah yang pertama adalah adanya penurunan kepercayaan investor karena ketidakstabilan politik dan tingginya tingkat korupsi dapat menurunkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing. Investor cenderung menghindari menanamkan modal di Indonesia dengan risiko politik yang tinggi dan praktik korupsi yang meluas, karena hal ini meningkatkan ketidakpastian dan risiko investasi. Akibatnya, terjadi aliran modal keluar atau capital outflow. Kemudian yang kedua adalah terjadinya volatilitas pasar modal. Ketidakpastian seringkali mendorong volatilitas di pasar keuangan. Perubahan kebijakan yang tidak terduga atau ketidakpastian arah mengenai kebijakan pemerintah juga dapat menyebabkan fluktuasi tajam di pasar modal, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat investor untuk berpartisipasi di pasar modal tersebut. Sepanjang tahun 2025 hingga 6 Maret 2025 year to date, dinamika aliran modal asing menunjukkan pola pergerakan yang beragam di berbagai instrumen keuangan. Yang pertama di pasar saham, terjadi penjualan neto yang mencapai 20,12 triliun yang menandakan adanya arus keluar modal yang cukup agresif. Penurunan kepercayaan ini berpotensi menekan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam jangka pendek, khususnya pada sektor yang sensitif terhadap sentimen pasar. Dan yang kedua di pasar SBN, di sisi lain arus masuk terjadi sebesar 19,01 triliun di pasar ini, menunjukkan bahwa investor masih melihat obligasi pemerintah sebagai instrumen yang menarik, khususnya dengan potensi imbal hasil yang relatif stabil di tengah volatilitas saham. Dan yang ketiga di instrumen SRBI, kami melihat di sini ada pembelian neto sebesar 6,11 triliun yang menandakan bahwa investor melakukan diversifikasi untuk memanfaatkan instrumen berisiko rendah dengan likuiditas yang lebih tinggi, sejalan dengan ketidakpastian di pasar saham global. Kombinasi aliran modal ini berimplikasi pada dinamika pasar keuangan Indonesia secara keseluruhan. Dominasi arus keluar dari pasar saham, meskipun diimbangi dengan aliran masuk di pasar SBN dan SRBI, menunjukkan bahwa adanya preferensi investor terhadap instrumen yang lebih aman di tengah ketidakpastian global. Pergerakan inilah yang kemudian berpengaruh terhadap nilai tukar, imbal hasil obligasi, serta pasar keuangan dalam jangka pendek hingga menengah. Ke depan, perkembangan kebijakan moneter, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta stabilitas politik domestik akan menjadi faktor kunci yang menentukan arah aliran modal dan kinerja pasar keuangan nasional.